kemuliaan untuk selama-lamanya. Biarlah semua yang bernapas, semua yang hidup berseru, kudus, kuduslah Allah. Sebab tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang kudus. Untuk itu Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak menghampiri kekudusan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau melanda kami dengan kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami, atas setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi dengan Roh-Mu. Berikanlah hikmat yang dari surga buat hamba-Mu. Biarlah pewahyuan dari surga mengalir bagi kami semua. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Hamba-Mu terbatas, tetapi kami berdoa meminta Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Berikan mereka telinga seorang murid yang mau mendengarkan, hati seorang murid yang mau dibentuk, dilatih, diajar untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersepakat meminta kedaulatan Tuhan, meminta hadirat Tuhan turun atas kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat para pemusik WL Singer yang luar biasa penyembahan hari ini. Saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sepakat saudara? Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Matius 3 ayat 8, ulangi Matius 3 ayat 1 sampai 12. Mungkin bisa ditampilkan. Iya, saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang sudah dapat, katakan amin. Yohanes Pembaptis 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Haleluya. Silakan duduk kembali. Judul hari ini, saudara masih ingat yang dikirim di flyer itu apa judulnya hari ini? Buah pertobatan. Nah, dalam 1 bulan ini ya ada banyak hal yang sudah dijelaskan tentang buah. Bang Leo, kemudian terakhir kemarin Bapak Pendeta Benyamin menjelaskan tentang buah, ya, berbuah di dalam Tuhan. Di sana waktu kemarin hari Minggu itu dia menjelaskan ada 3 hal yang membuat kita bisa berbuah dalam Tuhan. Yang pertama apa? Melupakan kepahitan di masa yang lalu, ya, meminta kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah yakinlah akan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin pada minggu yang lalu. Nah, kita akan belajar hari ini, pagi hari ini, yaitu tentang buah pertobatan. Kata pertobatan ini itu tidaklah asing bagi kita. Kita sudah mendengarkan kata-kata pertobatan itu. Menurut kita apa sih kata pertobatan itu? Ada banyak, bertobat dan sebagainya. Pertobatan itu adalah seperti apa? Kita berbalik menjadi 180 derajat, ya. Berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama yang dipenuhi dengan dosa, ya. Kita bertobat dari dosa, kita bertobat dari kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berbalik 180 derajat, meninggalkan kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru, yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan dari hari ke hari hidup kita dipulihkan, ya. Roh Kudus yang memulihkan kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang serupa dengan Kristus. Katakan amin, saudara. Saudara sepakat dengan hal ini? Amin. Pertobatan itu ada 2 aspek yang penting. Yang pertama itu aspek dari dalam, ya. Aspek dari dalam ini berbicara tentang hati yang bertobat. Hati yang bertobat itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi yang bisa melihat hati yang bertobat itu hanyalah Tuhan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek yang dari luar. Yaitu apa? Buah pertobatan, ya. Seperti apa? Perbuatan, ya. Yang bisa merasakan dan melihat buah pertobatan itu siapa? Orang-orang yang di sekitar kita. Dia akan merasakan hal itu. Jadi saudara, pertobatan itu terpancar dari dalam keluar. Pertobatan itu bisa dilihat. Allah yang melihat hati yang bertobat. Dan semua orang di sekitar kita akan merasakan dampak pertobatan kita. Sehingga dia berkata, wow, dulu dia tidak seperti itu. Sekarang dia berubah total. Itu namanya pertobatan sejati. Bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa berdampak. Sepakat saudara? Saya percaya jemaat Tuhan sini sudah ada pada level pertobatan. Sepakat saudara? Amin. Ya, baik saudara. Bukti hati kita yang sudah bertobat adalah terlihat dari buah pertobatan kita sehari-hari. Seperti saya bilang tadi bahwa buah pertobatan itu dirasakan pertama-tama dari siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Yang sudah berkeluarga, mungkin suami, istri, anak, kemudian kolega, keluarga, teman-teman, dia akan merasakan dampak itu. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika saya bertobat di tahun 2007, tanggal 17 Februari 2007, saya benar-benar mengalami Tuhan di suatu retret. Saya dipulihkan, di situ saya mengambil komitmen, saya mau ikut Tuhan. Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup saya. Karena saya tidak mampu melewati perjalanan hidup saya. Tetapi ketika Engkau sertai saya, maka saya akan mampu. Saat itu saya mengambil komitmen. Dan puji Tuhan, sukacita damai sejahtera itu menguasai hati saya. Sehingga dalam perjalanan hidup saya, di dalam dinas saya, aktivitas saya melakukannya dengan sukacita. Perubahan terjadi total. Sehingga orang berkata, wow, kok dia bisa berubah ya? Dia bertanya, kenapa kamu bisa begitu? Kenapa kamu bisa meninggalkan minum? Kenapa bisa meninggalkan rokok? Kenapa kau bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dulu biasa kamu hidupi? Kenapa sekarang?
Saya bilang apa? Simple. Itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan, apapun upaya kita tidak akan bisa. Sebab pertobatan itu adalah anugerah bagi kita. Amin, saudara. Pertobatan itu penting atau tidak, saudara? Penting atau tidak? Baik. Kalau pertobatan itu penting, ini pesan buat kita semua. Yang sudah bertobat, yang sudah dalam Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Hal yang harus kita lakukan adalah menyuarakan atau menyerukan pertobatan itu. Sepakat, saudara? Mari kita baca di dalam Matius 3 ayat 2. Bisa ditampilkan, minta tolong. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, mari kita yang sudah mengalami pertobatan, yang perlu kita lakukan adalah menyuarakan pertobatan itu, menyerukan pertobatan itu kepada dunia, kepada siapapun yang belum mengalami pertobatan. Pesan Yohanes di dalam Matius 3 ayat 2 ini sangat simpel, saudara. Intinya adalah Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun Yudea. Khotbahnya itu sangat simpel. Tinggalkan dosa-dosamu, berpalinglah kepada Allah. Ya, saudara, saya setelah membaca ayat ini, di sana dikatakan bahwa ada suara-suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada satu pertanyaan yang saat saya membaca ayat ini, kenapa Yohanes berkhotbah di padang gurun, ya? Kenapa di gurun? Bukan di sinagoge atau di bait Allah dan sebagainya. Kenapa harus di padang gurun, saudara? Setelah saya pelajari ternyata bahwa di padang gurun, saudara, itu para musafir itu biasa lewat di sana. Ya, ketika para musafir itu lewat, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi sebagai utusan Allah, Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, setiap kesempatan dia menyerukan pertobatan itu. Karena dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah yang notabene dia harus menggenapi menggenapi nubuatan itu, dia harus tinggal di padang gurun, ya. Di sana ada sida-sida, kita sudah belajar sida-sida dari Ethiopia, ya. Apalagi di sana? Di sana ada jalur perdagangan orang-orang, ya. Pesan yang disampaikan apa? Bahwa Yohanes menyampaikan pertobatan, menyampaikan keselamatan itu tidak hanya khusus untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa-bangsa. Pertobatan dan keselamatan itu bukan milik satu bangsa, tetapi milik dari semua bangsa-bangsa. Oleh karena itu Yohanes menggenapi panggilannya, dia berseru-seru walaupun di padang gurun. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan mungkin ya, bila dikasih pilihan mau enggak di padang gurun atau di pelosok-pelosok, pasti kita akan mencari tempat yang ramai dan sebagainya, banyak orang Torajanya, banyak orang Bataknya, banyak orang Sangirnya, ya. Seperti itu. Tetapi Yohanes dia melakukan apa yang menjadi panggilannya, ya. Pesan yang disampaikan, kenapa harus padang gurun? Karena di sana dia melihat ada potensi, ya, ada celah, dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa, sehingga suara pertobatan dan keselamatan ini boleh diterima oleh bangsa-bangsa. Amin, saudara. Hal kedua tentang padang gurun, saya agak menyimpang sedikit dari soal pertobatan. Saya seperti tergerak untuk menyampaikan hal ini. Padang gurun itu berbicara tentang ujian atau proses, saudara, ya. Kemenangan demi kemenangan yang kita raih hari ini, itu adalah proses di mana kita bisa melewati padang gurun kita masing-masing. Kita punya padang gurun masing-masing. Pertanyaannya, hari ini kita ada di mana? Apakah ada di Kanaan atau masih ada di padang gurun yang masih bergelut dengan proses dan ujian Tuhan? Orang Israel harus melewati padang gurun selama 40 tahun untuk dia bisa berada di Kanaan, negeri yang dijanjikan, yang berlimpah susu dan madu, saudara. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang harus melewati masa di padang gurun. Musa, ya,
Selama 40 tahun di padang gurun Tuhan bentuk dia, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang besar. Sehingga tiba waktunya Tuhan bawa dia, dipercayakan satu tanggung jawab besar di pundaknya. Memimpin bangsa Israel yang besar itu, yang tegar tengkuk itu. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan dia. Daud saudara, ada orang 12 tahun katakan, ada orang juga 17 tahun dia dalam proses padang gurun. Dia bisa melewati semua itu. Di dalam padang gurunnya dia apa? Dia menikmati Tuhan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu baik. Dia gunung batuku. Dialah keselamatanku. Kepadanya aku berlari. Kepadanya aku berlindung. Aku melihat dan merasakan pertolongan Tuhan dan ajaib. Oleh karena itu, ketika dia duduk di singgasana, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Sekalipun dia menjadi kuat, tenar di mana-mana, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sekalipun satu kali dia jatuh dengan Batseba, tetapi dia pulih kembali. Dia kembali lagi pada Tuhan. Luar biasa, saudara. Raja Yosafat, dia diperhadapkan dengan kerajaan Moab yang begitu kuat. Ya, di padang gurun Edom. Sangat berat bagi dia pertempuran di sana. Tetapi dia bisa melewatinya, saudara. Yesus Kristus, sebelum dia memulai pelayanannya, apa yang terjadi? Dia diizinkan oleh Roh Kudus, dia dibawa di padang gurun, diuji, dicoba seorang Tuhan. Dia memberikan teladan sebagai wujud manusianya pun dia diuji berbagai macam. Ya, akhirnya apa? Dia bisa melewati semua. Kehidupan padang gurun mengubah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Karena apa? Di dalam kehidupan kita di padang gurun itu, pembentukan Tuhan, ujian Tuhan itu, kita melihat tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa itu benar-benar menolong kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Karena kita melihat tangan Tuhan terbuka menolong kita. Amin, saudara. Makna lain dari padang gurun adalah tempat yang kering, namun ketika dikuasai oleh kerajaan Allah, maka tempat yang kering itu berubah menjadi kebun dan pohon buah-buahan. Coba kita baca dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara, sekalipun padang gurun, ketika roh dari atas, ketika kita menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, ketika kita menghadirkan Yesus dalam diri kita, apa yang terjadi? Padang gurun yang kering itu diubah menjadi pohon-pohon dan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Roh dan dari atas ini berbicara tentang kerajaan surga, tentang pribadi Yesus yang ketika datang dalam hidup kita, ketika kita izinkan dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, maka kehidupan gurun kita diubah menjadi pohon-pohon buah-buahan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Amin, saudara. Tuhan mampu mengubah padang gurun kita menjadi pohon buah-buahan. Mungkin hari ini sepertinya hidup kita kering, soal ekonomi, soal apapun. Hadirkanlah kerajaan Allah dalam hidup saudara. Hadirkanlah kerajaan Allah, kerajaan Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Maka apa yang terjadi? Akan sekejap hidup kita berubah dan berbuah. Amin, saudara. Tadi kita telah mendengarkan bagaimana dengan kerasnya, dengan beraninya Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan itu kepada bangsa Israel. Bahkan dia menegur dengan keras orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Belum bertobat mau minta dibaptis, saudara. Dia tegur, hai keturunan orang ular beludak. Ular ini berbicara tentang iblis. Bagi Yesus, bagi orang percaya pada saat itu, orang Saduki, orang Farisi itu bapaknya siapa? Iblis.
Jadi dia berkata, hai engkau keturunan orang beludak. Ya. Dia merasa bahwa dia adalah keturunan Abraham. Dia merasa, oh saya pasti akan selamat. Saya adalah orang benar. Saudara, saya mau sampaikan bahwa mungkin kita sudah sejak lahir menjadi seorang Kristen. Itu tidak menjadi jaminan bagi kita untuk diselamatkan. Dia merasa bahwa saya kan keturunan orang Abraham, keturunan orang-orang benar. Pasti saya selamat. Ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Ketika kita berpikir saya adalah orang Kristen yang sejak lahir. Atau mungkin saya anak dari seorang hamba Tuhan. Pasti saya akan diselamatkan. Itu tidak menjadi jaminan bagi kita untuk bertobat dan diselamatkan. Yang penting adalah ketika kita menyadari kehidupan kita ya. Bertobat ya. Harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Meninggalkan kehidupan yang lama. Masuk pada kehidupan yang baru yang Tuhan inginkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam diri kita, menjadi juru selamat. Kita mengikuti apa? Menjadi arah Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu saya mengajak kita semua jangan pernah takut menyerukan pertobatan dan keselamatan. Ya, belajarlah dari Yohanes. Jangan pernah ragu. Kita masuk dalam Matius 4 ayat 17. Bisa ditampilkan? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian di Markus 1, tahu saya ditampilkan, saya bacakan di sini. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tadi di atas seorang Yohanes Pembaptis, dia adalah sebagai utusan Allah, ya, menyampaikan pertobatan, menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ini bukan berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau berbicara tentang tempat, tetapi berbicara tentang satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Karena Yohanes dia seorang perintis, pioner, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Tuhan hadir di muka bumi, Tuhan melakukan hal yang sama. Apa dikatakan Matius 4:17? Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Apa pesan disampaikan oleh Kristus? Waktunya telah genap. Artinya apa? Apa yang digenapi? Yang digenapi adalah pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis. Kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dia berkata seolah-olah kepada orang-orang pada saat itu, akulah yang dimaksud Yohanes itu, kerajaan surga. Akulah yang memiliki kerajaan itu. Dan akulah yang berkuasa di sana. Oleh karena itu bertobatlah. Ya. Jadi Yohanes adalah seorang utusan Allah menyampaikan pertobatan. Sementara Yesus sendiri datang di dunia. Dia memperkenalkan diri kepada dunia bahwa dialah yang dimaksud Yohanes sebagai kerajaan surga itu. Ya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam tanda kutip Injil di sini apa? Injil itu ya berita tentang Yesus, ya percaya kepada Yesus, percaya kepada pemberitaan Dia. Ya. Kerajaan Allah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menghidupi Injil Yesus. Kerajaan sorga hanya dirasakan bagi orang-orang yang menerima Yesus itu sebagai raja dalam hidupnya. Amin saudara. Selain itu, Yohanes sebagai utusan, Yesus sebagai raja yang dimaksud itu, ada juga yang menyuruhkan pertobatan, yaitu murid Tuhan. Siapa namanya? Petrus. Ya, saya akan bacakan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kemudian Kisah 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini
dan bertobatlah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Nah, kapasitas Petrus di sini sebagai apa dia? Dia adalah seorang murid ya, yang rindu menyerukan pertobatan. Ya. Kita, kapasitas kita hari ini sebagai apa? Apakah sebagai hamba Tuhan yang diutus atau sebagai murid Kristus? Jangan lupa, kita harus terus menyerukan pertobatan itu. Supaya kita tidak menjadi satu pribadi yang egois, cukuplah saya sendiri yang selamat. Saudara, ketika saya bertobat, apa yang saya rasakan? Saya rindu bahwa apa yang saya rasakan, sukacita, damai sejahtera, perubahan hidup itu, saya rindu bahwa orang-orang di sekitar pun mengalami hal itu. Saya injili mereka, saya sampaikan tentang pertobatan saya. Awalnya mungkin mereka, ketawa-ketawa. Bahkan ketika saya di dalam di barak itu, memang ada perubahan total dalam karakter saya, perilaku, pola pikir dan sebagainya. Saya mulai menyembah Tuhan, pasang kulambu, menyembah Tuhan, diteriaki mereka, preman bertobat. Bagi saya itu tidak masalah. Saya tidak peduli apa kata orang, tapi saya peduli apakah Tuhan, Engkau berharga, Engkau luar biasa. Apapun, ketika kita mengalami perubahan hidup, kita bertobat, memulai kehidupan yang baru, akan ada banyak komentar-komentar yang negatif, yang positif dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, kita hidup bukan dari apa kata orang, tetapi kata firman Tuhan atas hidupmu. Saudara berharga, saudara hebat, saudara luar biasa, saudara punya masa depan yang luar biasa. Amin saudara? Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah bertobat adalah menyerukan pertobatan itu kepada siapapun. Tanpa pandang bulu dan juga tanpa takut. Amin saudara? Hal yang kedua, coba baca Matius 3 ayat 3 ya. Matius 3 ayat 3. Sejak waktu itulah Yesus, ya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hal yang kita lakukan dari lewat ayat inilah, tadi kita sudah baca di atas, kita menyerukan pertobatan itu. Yang kedua adalah kita adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya. Kita juga dipanggil seperti Yohanes saudara ya, seperti Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya mempersiapkan jalan agar orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertobatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dulu Tuhan. Apa itu? Mulai kita mendoakan, ya. Jangan dulu ekstrim, ada tahap-tahapannya saudara. Kecuali Tuhan berbicara gas, ya baru gas. Tapi kalau kita baru memulai, ada tahap-tahapannya. Jangan langsung gas begitu, bahaya itu sudah. Ikuti arahan Roh Kudus, ikuti arahan Tuhan. Kita dalam melayani Tuhan itu wajib mengikuti arahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara gas, ya gas gitu. Kalau eksekusi, eksekusi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi dari Kudus, ya tahapan pertama kita doakan dulu. Siapa mereka? Orang-orang di sekitar tadi ya. Siapa mereka itu? Coba baca Matius 3 ayat 5. Saya akan bacakan di sini aja bercepat. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Yerusalem ini adalah berbicara tentang keluarga kita. Coba lihat, masih adakah keluarga kita yang belum bertobat? Kalau belum, hari ini tugas kita lah mulai mendoakannya terlebih dahulu. Doakanlah, puasalah. Sekali lagi jangan kita menjadi pribadi yang egois, cukuplah saya menikmati kerajaan surga. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Langkah awal adalah kita doakan mereka. Coba cek. Saya bersyukur saudara, hari ini kami bertiga bersaudara sudah melayani Tuhan semua. Waktu kita Natal itu saya ditelepon adik saya itu, kakak tolong doakan saya. Saya minggu ini diberkati, saya diangkat menjadi penatua. Jujur saya sebagai seorang kakak menangis. Karena yang menjadi pergumulan saya selama ini adalah adik saya saudara.
Papa dan mama saya sudah kami layani waktu kami pulang di tahun 2017. Saya dan istri ada kesempatan yang baik, kami layani orang tua kami, papa, mama, dan mereka lahir baru. Bagi saya bersyukur saudara. Papa, mama, adik-adik sudah di dalam Tuhan. Ya, masih ada tugas yang lainnya. Ya, yaitu tentang Yudea. Siapa itu Yudea itu? Yudea ini berbicara tentang teman, kerabat yang seiman. Pasti masih banyak saudara. Saya juga itu menjadi doa bagi saya. Masih banyak orang-orang Yudea di sekitar saya di sana. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang di sekitar Yordan. Siapa mereka itu? Teman-teman kita yang belum percaya, yang tidak seiman. Ini lebih berat lagi bagi kita. Tapi ketika ada niat dalam hati kita, kerinduan, pasti kita akan melangkah, melakukan yang namanya amanat agung. Ya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tak usah berbicara bangsa terlalu besar mungkin, mulai dari orang sekitar kita. Bisa ini saudara? Apa yang saya sampaikan, satu sisi untuk saya juga. Kita sama-sama mengerjakan proyek Tuhan. Amin saudara? Bangunlah persahabatan dengan mereka. Tunjukkan kasih, kebaikan kita terhadap mereka sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Ya, perlihatkan dulu, oh dia ini layak didengar. Oh iya, dia layak didengarkan nasihatnya, penyampaiannya layak. Dari gaya hidup kita. Tapi kalau kita sudah barbar itu ketemu orang, orang sudah kehadiran kita saja itu sudah tidak diterima. Apalagi kalau kita sudah mau menyampaikan Injil. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Licik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Artinya apa? Kita harus bagaimana caranya punya strategi, ya, strategi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kita adalah orang yang sudah bertobat. Mana buktinya? Itu kan pertanyaannya. Oh, saya sudah bertobat. Mana buktinya? Menghasilkan buah. Yang pertama adalah harus menghasilkan buah. Coba baca Matius 3 ayat 8. Ini ayat nas kita ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, maka hasilkanlah buah itu. Saya sudah jelaskan tadi dari awal. Ya, buah pertobatan itu apa? Perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan tindakan, perubahan gaya hidup. Kehidupan yang lama kita tinggalkan, kita masuk pada kehidupan yang baru yang dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, kita menjadi pribadi semakin serupa dengan Kristus. Ada proses saudara. Tidak berarti ketika kita sudah bertobat kita langsung sempurna, tidak. Tapi ada dalam prosesnya Tuhan. Sampai hari ini pun sejak tahun 2007 saya masih dalam prosesnya Tuhan sampai detik ini. Saya tidak berkata, wah ketika saya lahir baru bertobat saya sempurna. No. Pasti ada kekurangan-kekurangan dan Roh Kudus menolong memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan kalau sampai hari ini bisa melayani Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Siapakah saya ini? Yang berbicara di depan umum gemetar saudara. Tapi hari anugerah Tuhan boleh berbicara di tempat ini. Saya berkata Tuhan engkau baik. Engkau menuntun saya seperti janjimu. Disempurnakan seperti engkau lewat proses-proses ini. Amin saudara. Bukti pertobatan yang kedua apa itu? Coba baca di Lukas 3 ayat 3. Boleh tampilkan? Lukas 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, salah satu bukti buah pertobatan adalah dibaptis. Ya.
Sudah dibaptis semua atau belum? Ini bukan pertanyaan menjerumuskan ya, tapi ini pertanyaan bagaimana bisa menuntun kita untuk menggenapi firman Tuhan. Kita harus taat, ya. Pertobatan itu ada fase-fasenya, perubahan hidup, masuk dalam ketaatan. Ketaatan apa? Pertama apa? Dibaptis. Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia beri teladan, beri contoh, dia dibaptis. Kenapa tidak dengan kita? Apa yang salah dengan baptisan? Kalau firman Tuhan berkata, barang siapa bertobat, dibaptis maka diselamatkan, kerjakanlah itu. Soal iman itu adalah urusan pribadi kita. Tidak ada hubungannya dengan orang tua, keluarga atau siapa yang melarang. Jangan kamu dibaptis. Tapi soal iman, keputusan ada di tangan kita. Ya, saudara, ini adalah firman perintahnya, barang siapa bertobat harus dibaptis. Kalau ada di antara kita yang belum dibaptis, atau mungkin ada teman-teman di luar di sana yang belum dibaptis dan dia sudah bertobat, tuntulah mereka. Ya. Ajarlah mereka dengan kebenaran supaya mereka paham, kemudian bahwa mereka langkah selanjutnya itu dibaptis. Bagi rekan-rekan saudara yang belum dibaptis di tempat ini, hubungi pembimbingnya. Ya, saya ketika lahir baru, kamu dibaptis. Saya masih ada tanda tanya, bagaimana dengan orang tuaku? Saya berdoa, Tuhan, semoga orang tua saya merestui. Saya telepon, Pak, Ma, saya mau dibaptis. Kamu kan sudah dibaptis kemarin waktu kecil itu, Rusmin Yunus Aesong itu diginikan, dipercik. Kenapa dibaptis lagi? Apa itu? Bla bla bla. Akhirnya bapak saya, oke, kamu sudah besar, kamu sudah dewasa. Kalau menurutmu itu baik, lakukanlah. Tuhan terima kasih. Langsung kasih tahu Chandra sebagai pembimbing saya mau dibaptis. Chandra menangis. Saya mau mencoba, mau taat dengan keterbatasan pemahaman saya, tapi saya mau berusaha untuk mau taat bersama Tuhan. Walaupun hari itu belum dibekali dengan apa itu baptis, tetapi ketika ditawari saya tahu itu adalah suatu ketaatan, saya berdiri untuk dibaptis. Ya, baik untuk rekan-rekan yang belum dibaptis, hubungi pembinanya, dibaptislah. Mari kita bersama-sama mau melangkah bersama Tuhan lewat ketaatan ini. Bisa saudara? Amin. Terakhir saudara, baca Matius 3 ayat 15 sampai 17. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ya, lanjut. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lanjut. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Allah berkenan bila kita melakukan kehendak Allah, yaitu memberitakan pertobatan, menyerukan pertobatan kepada sebuah bangsa, kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkenan. Dan juga Tuhan berkenan agar kita dibaptis dan juga membaptis. Amin saudara? Amin saudara? Saudara sepakat dengan saya bahwa perkenanan Tuhan dalam hidup kita lah kita menjadi pribadi yang bertobat, hidup dalam Tuhan, hidup dalam ketaatannya. Kemudian kita impartasikan pertobatan kita itu lewat orang-orang di sekitar kita. Datangi mereka, doakan mereka, sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Buat mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Itu perkenan Tuhan dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini tidak habis bangun tidur, pergi kerja,
makan malam dan sebagainya. Itu rotasi kehidupan kita seperti itu. Tetapi kalau kita mau melangkah seperti Yohanes sebagai pribadi yang diutus sebagai hamba Tuhan, seperti Petrus dengan tegas menegur orang-orang waktu itu dan dia menyerukan pertobatan, itu akan menjadi berarti hidup kita, ya. Menjadi pribadi yang berarti, menjadi rekan sepelayanan Kristus, ya. Lewat hidup kita semua bangsa menjadi murid Yesus. Lewat hidup kita, mulai dari kita, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Saya simpulkan, bagi saudara yang telah mengalami kemenangan dari padang gurun kehidupan, suarakanlah pertobatan itu sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita sudah bertobat mengalami Tuhan hari ini, teruslah menyuarakan pertobatan itu kepada siapapun ada kesempatan. Niatkanlah hal itu, saudara. Harus diniatkan. Yang kedua, jadilah Yohanes masa kini yang terpanggil sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan agar orang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertobatan. Ya. Persiapkanlah diri kita. Persiapkan dulu diri kita. Kalau belum siap jangan. Ya. Jangan sampai kita justru tersesat dalam perjalanan itu, ya. Persiapkan dulu diri kita, ya. Persiapkan bagaimana caranya, di-PA-kan, ikut doa, komsel dan sebagainya. Itu akan menolong kita menjadi pribadi yang siap membuka jalan untuk Tuhan, membuka jalan bagi firman Tuhan. Tanpa itu kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang kosong. Kosong. Saudara akan menjadi pribadi yang kosong, tidak ada dampak apapun. Karena apa? Tidak dari dalam. Sekali lagi, pertobatan itu dari dalam keluar. Memancar. Bisa dilihat oleh Allah dan bisa dirasakan oleh semua orang. Bukti orang yang sudah bertobat adalah menghasilkan buah, yaitu perubahan hidup baik dari dalam maupun dari luar. Bagi saudara yang sudah bertobat belum dibaptis, beri dirimu dibaptis. Sekali lagi, beri dirimu dibaptis. Yang terakhir, Allah berkenan bagi mereka yang telah bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Saya akan tutup dengan kesaksian saya supaya utuh apa yang saya sampaikan tadi. Tahun 2027 saya mengalami pertobatan hari Jumat, waktu itu retret. Saya dan waktu itu pacar saya dan hari ini jadi istri saya, kami ikut sama-sama dalam retret tersebut. Yang panggil adalah Pak Chandra. Itu pun saya hanya lari-larian dan saya dibayar, saudara. Gratis baru saya mau. Jadi retret itu Jumat, Sabtu, Minggu ibadah. Saya hadir, hari Jumat malam kami ditantang jam 11. Membuat satu komitmen. Meninggalkan kehidupan yang lama. Menerima tantangan itu saya, waduh gimana ini? Pertanyaan bagaimana ya? Kalau saya menerima tantangan itu, saya menerima tantangan ini, saya tidak bisa berbuat lagi, saya tidak bisa minum lagi, saya tidak bisa pacaran lagi, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Banyak sekali dalam pikiran saya itu. Akhirnya apa saya bilang, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan mau menghendaki, saya harus bertobat hari ini, Engkau bertanggung jawab atas hidup saya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tiba-tiba ada sukacita. Oke. Saya terima, saya buat semua di situ komitmen saya. Saya meninggalkan perbuatan lama saya, tidak minum, tidak pacaran dan sebagainya. Saya tinggalkan semua, saya tulis. Didoakan di situ. Saat didoakan apa yang terjadi, saya mengalami Tuhan. Saya tiba-tiba dari atas itu kayak sukacita sekali. Damai sejahtera sekali. Saya menangis, tidak tahu menangis apa ini. Tidak tahu, punya menangis saja. Sukacita. Yang tak pernah sebelumnya saya rasakan. Sukacita, oh, luar biasa. Mengalir sukacita hari itu. Tuhan terima kasih. Hari Sabtu saya waktu masih ikuti ditelepon teman saya. Woi, di mana kamu, HW? Ini sudah banyak, ini sudah buat lingkaran. Ini teman yang biasa minum itu, dia panggil saya. Sementara retre ini saya dipanggil. Hari Jumat sudah mengambil satu komite, ditelepon lagi. Woi, cepat Jo ini kata. Banyak ini, orang so kumpul semua di rumah Pak Andre. Minum di situ. Oh iya bang, makasih. Saya lagi ibadah ini. Oh yuk lanjut Jo, dia bilang tuh. Pulang dari retret, saya mengalami damai sejahtera itu terus terbawa dalam hidup saya. Mengalami perubahan hidup.
Kegiatan saya apa? Setiap sore kalau ada kegiatan doa, saya pergi. Hampir tiap sore ada KKR pergi. Kerinduan akan Tuhan itu betul-betul rindu haus sama sekali menikmati Tuhan. Telepon Chandra, gimana ini ya? Ini, saya tidak mengerti firman Tuhan. Diajar, datang lagi. Haus dengan firman Tuhan. Suatu saat orang yang biasa panggil saya itu minum, saya injili dia. Ya, senior saya itu, dia injili. Oh iya gitu ya, wih bagus itu. Pas malam minggu kemudian dia orang-orang itu panggil saya di tempat minum di situ. Saya menemani mereka, tidak meninggalkan mereka. Bagi saya itu adalah kesempatan untuk menginjili mereka. Pas ada orang kasih minuman, senior saya ini bilang, jangan, dia tidak minum lagi itu. Padahal dialah orang yang selalu mengajak saya. Dan dialah orang yang pernah ngajak saya pergi ibadah di suatu tempat ibadah gereja. Dalam keadaan mabuk, ayo HB kita. Sementara minum, dia panggil ayo kita pergi ibadah. Tidak apa-apa, minum jalan, ibadah jalan. Oh begitu, siap, pergi sama-sama. Ya. Apa yang terjadi saudara? Setelah doa syafaat saya berdoa ketiduran. Sampai orang pulang semua itu. Kursi gesek-gesek, wih apa ini? Ternyata orang sudah pada pulang. Apa yang terjadi? Air liur jatuh begini. Wow, itu sangat memalukan bagi saya. Ya, sejak itu saya tidak datang lagi di tempat itu. Tidak pernah lagi ibadah di tempat itu, saudara. Ya. Lanjut cerita senior saya ini, ketika saya mengalami itu, saya injili, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan saya. Saya ajaklah dia di suatu retret ya. Kan dulu kita selalu retret, saya ajak dia. Dia mau juga, saudara. Dalam retret itu. Kemudian setelah retret apa yang terjadi, terima kasih HB, terima kasih HB. HB itu panggilan orang Sangir, Talaut di sana. Ya. Berapa kali saya ikut ibadah. Ada banyak orang yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak harus berkuar-kuar, saya sudah bertobat. Tetapi mereka melihat perubahan total dalam hidup saya. Mereka berkata, kok bisa ya kamu berubah? Saya bilang, iya, itu semua karena Tuhan. Proses demi proses di dalam Tuhan, saya dibawa Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi bertobat itu bukan bertobat kembali lagi. Itu namanya tobat ya. Tobat kumat lagi ya. Jadi cerita panjang ke lebar dan sebagainya, Tuhan tolong. Akhirnya saya memutuskan jadi jemaat GKD ya. Saya dibimbing, diPA-kan rajin sekali, paling rajin mungkin itu ya. Kalau malam saya telepon Chandra, saya tidak mengerti firman Tuhan, dijelaskan dan sebagainya. Setelah itu kami dibimbing, dulu ada namanya ada pengajaran itu, kelas apa namanya itu? Ada 2, jadi buku PA itu sudah kami pelajari itu ya. DK1, DK2 itu selesai kami kerjakan, termasuk Pak Asir ini, itu satu angkatan kami dulu kayaknya. Waktu DTC kalau tidak salah ya. Iya, itu menolong kami. Buku yang kita pelajari hari ini, buku PA itu sudah kami pelajari, diajar total. Oleh karena itu jangan ragu kalau orang kita ini mengajarkan hal itu, karena itu sudah terlebih dahulu diajarkan kepada kita. Orang-orang senior, Pak Leo, Ibu Sinta, Kak Ocha, Asir dan sebagainya, itu dulu mengikuti DTC. Ya, itu sudah saya sampaikan, ini bukan sedang menyombongkan, tetapi saya menyampaikan hal ini, saya benar-benar ada di fase itu, Tuhan pulihkan hidup saya. Proses demi proses, Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dan hari ini saya bersyukur masih bisa melayani Tuhan dengan setia. Itu saja, saya undang semua pemusik. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang siang hari ini telah hamba sampaikan. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba-Mu hari ini Tuhan. Diberkatilah pemberitaan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan, lewat kesaksian ini, itu bisa memberkati kehidupan jemaat. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus menggaungkan pertobatan itu bagi setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan kami bersyukur kalau kami hari ini
Kami telah ada di pasir pertobatan itu. Kami telah meninggalkan segala perbuatan lama kami. Kami telah mati bagi Kristus, mematikan segala kedagingan kami, segala keangkuhan kami. Kami matikan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertobatan itulah satu anugerah bagi kami ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus di dalam diri kami, tanpa Kristus di dalam diri kami, kami akan sangat berat masuk dalam pertobatan itu. Tapi syukur kepada Allah, syukur kepada Yesus Kristus yang telah menuntun kami pada pertobatan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Aku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Haleluya. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Sana semua bangkit berdiri. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami telah mati bagi Kristus. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Oleh karena pengenalan akan Kristus, semua itu kami tinggalkan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Hidup kami letakkan di mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi lebih dalam. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia ya Tuhan. Semuanya sia-sia Tak berarti apa lagi ya dan Tuhan tak masa lalu. berarti Oh Tuhan, terima kasih. Hidup ini kuletakkan di bawah mezbah-Mu ya Tuhan. Tuntun kami kepada jalan-Mu ya Bapa. Haleluya. pada mezbah-Mu ya Tuhan.
hidup saudara dan saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi pribadi yang bertobat, hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah hari ini mengambil bagian, yaitu menyerukan pertobatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita membuka jalan bagi Tuhan. Ya, berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Berkati semua jemaat-Mu agar mereka boleh menerima firman ini dengan sukacita dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih Bapak Rusmin yang sudah membagikan firman Tuhan. Semakin dipakai Tuhan dahsyat untuk boleh menyatakan kerajaan Allah. Baik, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat sepekan. Dipersilakan multimedia. Oke, baik. Pengumumannya yang pertama untuk doa. Ya pastinya. Bisa. Oke, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya pastinya luar biasa dong. Ya, perkenalkan saya Yusi. Dan saya Indri. Di sini kami akan menginformasikan tentang warta jemaat sepekan. Yang pertama, ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita hadir di dalam ibadah raya Minggu. Dan di hari Selasa ada Bible Study yang akan dilaksanakan di tempat ini, tepatnya jam 7 malam. Dan setiap hari Jumat ada doa terobosan jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, mari sama-sama hadir dan kita berdoa. Buat anak muda, minggu depan kita ada ibadah Youth Joshua Ministry jam 7 malam. Dan buat teman-teman yang jiwanya masih muda, ayo dong join sama kami. Dan untuk Komsel daerah Sudiang bisa hubungi Pak Leo. Dan untuk daerah Raja Wali dan sekitarnya bisa hubungi Pak Rusmin. Dan untuk Villa Mutiara bisa hubungi Pak Johnson. Dan untuk persembahan ucapan syukur, janji iman, perpuluhan, buah sulung dan misi, Bapak Ibu bisa lewat amplop atau lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari maju bersama. Oke, puji Tuhan. Demikian pengumuman. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama sebelumnya kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman yang luar biasa yang menyegarkan setiap kami, bahwa kami Tuhan menghasilkan buah pertobatan dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan menjadi